Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah kelas 12. Baiklah anak-anak, pada minggu ini kita akan membahas bab 2, menganalisis dan mencatat dokumen sumber ekuitas satuan kerja dan desa. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan bab 1. Minggu ini kita akan mulai membahas bab 2, mengenai menganalisis dan mencatat dokumen sumber ekuitas satuan kerja dan desa. Apa saja yang akan dibahas di bab 2? Yang pertama, kita akan membahas mengenai akuntansi ekuitas dana untuk SKPD. Kemudian yang kedua, ekuitas desa. Untuk minggu ini yang akan kita pelajari adalah subbab A, akuntansi ekuitas dana untuk SKPD. Kita akan belajar mengenai pengertian ekuitas dana, jenis ekuitas dana, dokumen sumber transaksi ekuitas dana, pencatatan ekuitas dana untuk SKPD. Anak-anak, di bab 1 kemarin kita sudah belajar mengenai analisis dan pencatatan transaksi kewajiban di satuan kerja dan desa. Kewajiban adalah salah satu unsur neraca selain aset dan ekuitas ya. Jadi unsur neraca itu ada 3, aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun ekuitas yang dimaksud pada bab ini bukanlah ekuitas yang dimiliki oleh entitas di sektor komersial, melainkan ekuitas pada sektor pemerintahan, khususnya satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan pemerintah desa. Ekuitas pada sektor komersial diartikan sebagai hak pemilik perusahaan atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada sektor pemerintahan, khususnya SKPD, ekuitas yang dimaksud adalah ekuitas yang terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan ya. Baiklah, langsung saja kita bahas yang pertama mengenai pengertian ekuitas dana. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, ekuitas definisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Jadi ekuitas dana itu diperoleh dari selisih antara aset dikurangi kewajiban ya. Jadi aset dikurangin kewajiban itu sama dengan ekuitas dana. Ekuitas disajikan dalam neraca. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas dana pada SKPD merupakan unsur dalam neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana dalam SKPD dikelompokkan menjadi 3, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana untuk dikonsolidasi ya. Jadi ini jenis ekuitas ada 3. Ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana untuk dikonsolidasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain, ekuitas dana lancar sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Silpa adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jadi ketika ada kelebihan penerimaan ya, artinya penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, maka akan ada silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran. Akun ini didebet pada akhir tahun anggaran saat dibuatnya jurnal penutup, akun surplus dan akun pembiayaan neto.
Yang kedua, cadangan piutang. Cadangan piutang merupakan kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek ya. Jadi piutang-piutang jangka pendek ini merupakan kekayaan pemerintah juga ya. Cadangan persediaan. Cadangan persediaan merupakan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan ya. Jadi persediaan termasuk juga ekuitas dana lancar atau kekayaan bersih pemerintah. Dalam jurnal penyesuaian, akun ini akan dikredit sebesar jumlah laporan inventarisasi fisik persediaan. Jadi setiap akhir periode persediaan itu akan diinventaris ya, untuk dihitung berapa jumlah persediaan yang tersisa di akhir periode. Dalam jurnal pembalik, awal periode berikutnya akan didebet sebesar jumlah laporan inventarisasi fisik persediaan. Yang keempat, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Akun ini merupakan akun lawan dari ekuitas dana lancar karena pengurang kekayaan bersih pemerintah daerah ya. Namanya juga kita membayar utang ya, berarti kekayaan akan berkurang karena kekayaannya ini, kekayaan bersih pemerintah ini digunakan untuk membayar utang jangka pendek. Selanjutnya, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Kelompok ekuitas dana investasi yang ada pada SKPD hanya terdiri atas investasi dalam aset tetap yang merupakan akun lawan dari aset tetap dan investasi dalam aset lainnya yang merupakan akun lawan aset lainnya. Yang ketiga, ekuitas dana untuk dikonsolidasi atau RKPPKD. Akun RKPPKD merupakan akun ekuitas dana di tingkat SKPD. Jadi di tingkat SKPD, akun ekuitas dana itu namanya akun RKPPKD. Akun RKPPKD ini setara dengan ekuitas dana, namun penggunaannya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD dianggap cabang dari pemerintah daerah atau Pemda. Jadi karena SKPD ini merupakan cabang ya dari pemerintah daerah, jadi SKPD ini tidak memiliki ekuitas dana sendiri. SKPD hanya menerima ekuitas dari Pemda ya. Jadi SKPD ini tidak mempunyai ekuitas sendiri ya nak ya. Jadi ekuitas yang dimiliki oleh SKPD itu diterima dari Pemda. Contohnya misalnya gedung-gedung kantor ya, tanah yang dimiliki oleh dinas kesehatan, misalnya gedung kantor yang dimiliki oleh dinas pendapatan. Nah itu adalah aset kepunyaan Pemda ya. Jadi SKPD hanya menerima ekuitas dari Pemda ini melalui mekanisme transfer. Akun RKPPKD ini akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset dari Pemda. Jadi ketika SKPD menerima transfer aset dari Pemda, maka akun RKPPKD akan bertambah. Misalnya menerima SP2D, UP, dan GU. UP itu apa? UP adalah uang persediaan ya. Uang persediaan itu adalah uang muka kerja yang diberikan oleh Pemda kepada bendahara pengeluaran SKPD ya, yang digunakan untuk membiayai operasional SKPD sehari-hari. Jadi semacam kas kecil ya. Nah UP ini hanya diberikan setahun itu satu kali. Jadi Pemda hanya memberikan uang persediaan kepada SKPD setahun satu kali. Bagaimana kalau misalnya uang tersebut habis, maka SKPD bisa mengajukan mekanisme GU, ganti uang ya. Jadi nanti akan melalui mekanisme ya, akan meminta ganti uang kepada Pemda untuk kembali mengisi uang persediaan yang tadi sudah habis ya. Kemudian akun RKPPKD juga akan bertambah jika SKPD menerima aset tetap dari pemerintah daerah. Misalnya menerima gedung
ya, menerima mesin, peralatan, menerima tanah misalnya dari Pemda. Dan pelunasan belanja LS seperti menerima SP2D-LS. Jadi ini belanja yang langsung menggunakan kas Pemda ya. Jadi misalnya membeli peralatan atau mesin tidak dengan uang persediaan, tetapi uang langsung ditransfer dari rekening kas daerah ya. Ini juga akan menambah RKPPKD SKPD. Akun RKPPKD akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke pemerintah daerah seperti penyetoran uang ke pemerintah daerah ya. Jadi ketika SKPD menyetorkan asetnya ke pemerintah daerah, maka akun RKPPKD SKPD akan berkurang. Akun RKPPKD yang ada di SKPD mempunyai rekening resiprokal berupa akun RK SKPD yang ada di PPKD sebagai akun aset. Saldo normal akun RK SKPD adalah debit, sedangkan saldo normal akun RK PPKD adalah kredit. Akun RK PPKD dan RK SKPD akan dieliminasi pada saat dibuatnya laporan gabungan Pemda. Selanjutnya, dokumen sumber transaksi ekuitas dana. Ekuitas dana SKPD didapatkan dari belanja modal yang dilakukan oleh SKPD. Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan belanja adalah sebagai berikut. Yang pertama, belanja dengan mekanisme UP, GU, TU. Jadi belanja dengan menggunakan uang persediaan yang ada di SKPD ya, yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Ini UP, uang persediaan. GU tadi ganti uang ya. Jadi ketika uang persediaan habis ya, uang persediaan di Pemda habis, maka ketika uang persediaan di SKPD habis misalnya, SKPD bisa mengajukan mekanisme GU ganti uang untuk meminta agar Pemda kembali mengisi uang persediaannya yang ada di SKPD. Kemudian TU. TU ini apa tadi TU? Jadi kalau misalnya uang di SKPD ini dianggap tidak mencukupi ya. Jadi jika SKPD menganggap uang persediaan ini tidak cukup untuk membiayai program misalnya atau kegiatan SKPD, maka SKPD bisa mengajukan tambahan uang ya, TU, tambahan uang ke Pemda agar uang UP-nya ditambah oleh Pemda. Dokumen sumbernya bukti pengesahan SPJ, surat pertanggungjawaban ya, SPM, surat perintah membayar, kemudian SPD dan bukti transaksi lainnya. Selanjutnya, belanja dengan mekanisme LS langsung. Artinya belanja ini menggunakan uang kasda, kas daerah ya. Jadi tidak menggunakan uang UP, tapi menggunakan uang Pemda, langsung diambil dari rekening kas daerah. Dokumen sumbernya SP2D, SPM, SPD, nota debit bank, bukti pengeluaran lainnya. Selanjutnya, pencatatan ekuitas dana untuk SKPD. Di kelas 11 kalian telah mempelajari pencatatan belanja dan aset tetap SKPD. Pada saat pengeluaran belanja untuk membeli aset tetap, selain membuat jurnal untuk belanja modal, dibuat pula jurnal korolari untuk mengakui aset tetap yang dibeli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada tanggal 6 Juni 2019, SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sentosa membeli 1 unit komputer seharga 5 juta rupiah dan dibayar dengan mekanisme GU. Barang telah diterima dengan BAST, berita acara serah terima oleh SKPD dari rekanan.
Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ini contoh transaksi Dinas Pendapatan Daerah ya. Dia membeli 1 unit personal komputer. Oke, kita catat ya di jurnalnya tanggal 6 bulan 6 tahun 2019. Ini kode rekeningnya ya, 1231601. Uraiannya personal komputer. Kita taruh di sebelah debit sebesar 5 juta ya, pada kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Oke, ini jurnal LO-nya. Kemudian karena transaksi ini mengakibatkan perubahan kas di Pemda ya, di SKPD, maka selain jurnal LO dibutuhkan juga jurnal LRA. Ya, jurnal LRA-nya masih dengan tanggal yang sama. Kode rekeningnya 5221601, belanja modal pengadaan personal komputer pada estimasi perubahan sal sebesar 5 juta rupiah. Ini jurnal LRA-nya. Nah, tadi untuk mengakui aset tetap yang dibeli ya, selain kita membuat jurnal LO dan jurnal LRA, maka kita juga harus membuat jurnal korolarinya ya, untuk mengakui aset tetap personal komputer ini. Jadi jurnalnya personal komputer pada ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap sebesar 5 juta. Ya. Ini kode rekeningnya 1.2.3.16.01. Baik, itu saja ya untuk pembahasan tentang ekuitas dana di SKPD. Selanjutnya silakan kalian selesaikan latihan yang sudah Ibu posting di GCR. Ketika ada yang ditanyakan silakan bisa didiskusikannya, bisa ditanyakan pada Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.